Halo teman-teman, saya Dastan. Dan di video kali ini saya akan mencoba membedah sebuah film yang bergenre psikologi thriller horor yang berjudul Hypnotic. Rasa trauma bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilupakan. Ringan atau beratnya sesuatu kejadian yang menjadi trauma itu tergantung daripada kita menolak atau menerimanya sesuatu. Kenyataan disitulah kunci dari kesadaran diri. Orang akan menolak kenyataan dan terlarut dari rasa trauma hingga bertahun-tahun atau membuka diri dan menerima akan suatu kejadian menjadi bagian dari dirinya. Karena apabila dibiarkan berlarut-larut itu akan mengubah jati diri seseorang bahkan lebih buruk dari itu. Seperti yang ingin divisualisasikan film ini garapan Matt Angel dan Susan Coates sebagai sutradara. Berdurasi 129 menit ini diperankan oleh Kate Siegel sebagai Jane Thompson, Jason O'Mara sebagai Dr. Colin Mead, dan Karim Dul-Hill sebagai detektif Wade Rollins. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke filmnya. Pada suatu malam ada seorang perempuan yang sedang bekerja. Namanya Andrea Bowen. Dia ingin menelpon seorang detektif namanya Wade Rollins, namun nomor itu tidak aktif. Dia nampaknya sangat ketakutan dan gelisah seperti ada seseorang yang sedang mengawasinya. Dia pun berjalan pulang dengan gelisah lalu dia masuk ke dalam lift. Pas di dalam lift tiba-tiba ada seseorang yang menelpon. Dikira Andrea itu detektif Rollins yang menelpon tetapi bukan. Si penelpon berkata, "Beginilah kesudahan dunia." Sehabis itu, lift tiba-tiba berhenti, tombol-tombol lift error, dan dinding kanan dan kiri lift merapat, menghimpit tubuh Andrea. Film pun dimulai. Ini adalah Jane Thompson, pemeran utamanya. Malam itu Jane menghadiri acara sahabatnya, Gina, Kelman, dan Scott Kelman. Mereka merayakan rumah baru mereka. Di sini Gina memberitahu Jane bahwa di rumah Gina ada mantan Jane, namanya Brian Rowley, yang mana itu mungkin membuatnya tidak enak. Tetapi Jane seolah-olah tak peduli dan ingin join ke sana. Jane seorang alkoholik, pengangguran, dan sedikit insecure dalam bersosial. Dia mengalami trauma berat pasca keguguran kandungan. Brian adalah mantan tunangan dia. Kejadian keguguran yang dialami Jane membuat hubungan mereka retak meski mereka masih peduli satu sama lainnya. Namun karena Jane tidak menerima kenyataan maka mereka pun putus. Diceritakan Brian itu mengidap alergik minyak atau makanan yang mengandung wijen. Di pesta itu juga Jane berkenalan dengan Dr. Colin Mead. Dia adalah seorang ahli hipnoterapi yang menangani Gina. Malam itu diakhiri dengan Jane dan Brian pulang bersama ke rumah Jane, tidur bersama sampai pagi. Paginya Jane menceritakan tentang kejadian semalam pada Gina. Di sini Gina menyarankan Jane untuk pergi ke ahli terapi, tepatnya ahli hipnoterapi, Dr. Collins, yang mana Gina juga suka ke sana. Jane pun ikuti saran Gina dan pergi ke sana. Di sana juga ada seorang pasien perempuan yang bernama Debbie. Akhirnya sesi terapi pun dimulai. James awalnya menutup diri tetapi Collins meyakinkannya. Akhirnya dia mau membuka diri dan menceritakan semua kejadian yang dia alami. Di sini Collins pun menceritakan bahwa dia mempunyai seorang mentor yang bernama Dr. Sapir Sullivan. Sesi hipnoterapi pun dimulai. Setelah 1 jam Jane bangun dari terapinya. Concentrate, starting at the toes, muscle by muscle. Singkat cerita 3 bulan pun telah berlalu. Jane di sini semakin membaik. Dia melamar pekerjaan dan akan diterima 2 minggu lagi. Jane bercerita kepada sahabatnya Gina bahwa dia akan diterima kerja. Gina pun menanyakan berapa kali konsultasi ke Dr. Collins. Jane bilang hanya seminggu sekali. Gina pun ingin seperti dia karena masalah fobianya terhadap laba-laba.
Scene dialihkan ke Jen sedang tidur di dalam mimpinya. Dia sedang bersama Collins. Jen pun bangun. Pada suatu hari Jen tidak sengaja bertemu Collins di sebuah mall atau gedung. Mereka pun mengobrol. Di sini Collins bercerita bahwa dia itu pernah menikah dengan seseorang perempuan yang bernama Amy. Namun istrinya meninggal. Sesi curhat pun diakhiri dengan saran dari Dr. Collins bahwa Jen harus bertemu dengan Brian dan mengungkapkan apa yang mau dia ungkapkan. Di sini Jen masih sulit menerima Brian. Dia masih sayang namun sulit untuk bersama karena di dalam dirinya masih belum sepenuhnya menerima kenyataan meski dia sekarang jauh lebih baik. Jen pun menerima saran dari Colin. Dia datang ke toko swalayan untuk mempersiapkan makan malamnya dengan Brian. Dia pun mendengarkan pesan suara dari Brian. Setelah dia menutup teleponnya, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Ada seseorang misterius tanpa nomor menelponnya. Dan scene pun diperlihatkan Jen yang sedang duduk di meja makan di rumahnya. Dia kebingungan karena kursi sudah jatuh ke bawah. Di kamar mandi terdengar seseorang sedang muntah dan dia pas cek ke sana. Di sana sudah tergeletak Brian yang sedang sekarat. Jen pun langsung menancapkan obat anti alerginya Brian dan membawanya ke rumah sakit. Dia lupa apa yang sudah terjadi. Dia hanya ingat sewaktu ada penelpon misterius saja. Gina pun mencoba menenangkannya. Scene berpindah ke Jen yang sedang curhat dengan Dr. Collins. Inti dari kata-kata Collins di sini harus percaya penuh padanya dan melakukan sesi terapinya. Scene pun beralih lagi dengan Jen yang sedang bermimpi yang aneh. Dia lalu bangun. Jen pergi ke dapur. Di sana dia mengingat sesuatu dari daftar belanjaannya. Di daftar itu ada minyak wijen yang dia beli. Lalu potongan-potongan ingatan pun mulai terbuka bahwa si penelpon misterius itu adalah Dr. Collins. Bahwasannya ini adalah arahannya Dr. Collins. Collins menanamkan sugesti untuk melakukan sesuatu dan pemicu sugesti itu adalah sebuah kata kunci. Yang mana bila kata kunci itu dikatakan oleh Collins, maka seperti dia sepenuhnya dalam pengaruh Collins. Melakukan sugesti yang sebelumnya ditanamkan di Jen. Jen pun dengan tidak sadar karena dalam pengaruh hipnotis dari Dr. Collins, membeli minyak zaitun lalu menuangkannya ke masakan. Dari sana Jen mulai mencurigai Dr. Collins. Dia pun mencari-cari data tentang Dr. Collins di internet. Dari keterangan berita di internet, ada seorang pasien Dr. Collins namanya Andrea Bowen yang meninggal. Itu terjadi pada scene di awal. Ya, namanya Andrea Bowen. Dia meninggal setelah 3 hari mengajukan pembatasan terhadap Dr. Collins. Sebelumnya 6 bulan yang lalu Andrea pernah bilang ke orang tuanya, dia mengalami memori yang hilang atau waktu yang hilang. Seperti yang Jen alami sekarang. Di sini Gina tidak percaya. Jen pun mengeluarkan bil belanjaannya, yang mana kita tahu di bil itu tertulis ada minyak wijen. 1 botol. Di sini Gina mulai percaya. Jen dan Gina pun pergi ke kantor polisi menemui detektif Rollins. Mereka mencari info tentang Andrea Bowen. Rollins mulai membuka kasusnya Andrea. Dia pun sempat mengusut kasusnya. Itu 6 bulan yang lalu. Namun nihil, karena tidak ada bukti apapun. Andrea dinyatakan meninggal karena serangan jantung. Jen pun berinisiatif untuk melakukan sesi terapi dengan Collins. Dia ingin merekam suara semua kejadian sewaktu dia diterapi dan dihipnoterapi. Scene berpindah ke Rollins yang sedang meneliti semua kasus yang meninggal setelah berkonsultasi dengan Collins. Di situ dia melihat 3, yaitu Lillian Dorsey, Mona Zors, dan Andrea Bowen. Dari semua kasus kematian pasien Collins mempunyai pola yang sama, yaitu ciri fisik mereka yang sama. Scene beralih ke Jen. Dia memutar lagi rekaman yang sudah dia dapat. Di dalam isi rekaman itu Jen terkejut bahwa Collins mengetahui maksud Jen ke tempatnya. Dan dia mengetahui juga bahwa sebelumnya Jen pergi ke kantor polisi dengan Gina. Itu artinya Dr. Collins tahu jika Gina sudah tahu hal ini. Jen pun seketika sadar bahwa Gina dalam bahaya. Dia pun menancap gas. Di sisi lain, Gina sedang bersama suaminya di dalam mobil. Jen menelepon untuk memberitahu bahwa dia dalam bahaya. Namun sayang teleponnya terputus. Dan ketika itu Collins menelpon juga. Collins mengeluarkan kata kunci dan men-trigger sugesti ke Gina.
Karena sebelumnya Gina juga pernah melakukan sesi hipnoterapi, jadi dimungkinkan Collins menancapkan sugesti berbahaya juga ke Gina. Dan benar saja dari bawah baju Gina keluar laba-laba besar. Itu hanya terlihat oleh dia, sungguh sugesti yang kuat. What? There's nothing there. What off? Gina. Gina pun tidak konsentrasi dalam mengendarai mobil, dan akhirnya mereka pun kecelakaan. Gina dan Scott meninggal. Scene berpindah ke Rollins yang menemui Collins. Di sana Rollins mencuri sendok Collins untuk sidik jari. Lalu Rollins mengungkap hipotesanya ke Collins bahwa tidak semua pasien dapat hipnoterapi, hanya beberapa pasien, yaitu Andrea Bowen, Lillian Dorsey, dan Mona Swords. Dari ketiganya memiliki fisik yang sama termasuk Jane. Sehabis itu Rollins pun pergi. Di sisi lain Jane sedang termenung, lalu didatangi oleh Rollins. Setelah mereka berbincang-bincang, Rollins pun pergi lagi. Tiba-tiba pintu diketuk. Jane berpikir itu Rollins, namun itu Collins yang datang mengancam. Jane tidak bisa berbuat apa-apa karena Collins mempunyai sugesti yang kuat terhadapnya. Dia sudah sepenuhnya mengendalikan Jane. Collins pun mengancam akan membereskan Rollins setelah itu dia pergi. Relax. Jane mencoba menelpon Rollins, namun sayang HP Rollins mati karena dia belum diisi baterainya. Rollins merasa curiga di rumahnya mungkin ada seseorang, lalu dia mengecek namun tidak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba dari arah belakangnya muncul Tabi. Kemungkinan Tabi dalam pengaruh hipnotisnya Dr. Collins. Scene beralih ke rumah sakit di mana Rollins dirawat dan Jane menemaninya. Jane menanyakan ahli terapi kenalan Rollins, mungkin bisa membantu Jane. Rollins pun menyarankan ke Dr. Stella. Jane pun pergi ke Dr. Stella. Di sana dia menjelaskan semua kronologinya, dan Dr. Stella mencoba mencabut sugesti-sugesti buruk yang ditanamkan di Jane. I want you to let Namun ketika Dr. Stella memasukkan sugesti, Jane seperti orang tercekik. Dan di alam bawah sadar Jane melihat rumah yang bertuliskan 1010 Heaven Sullivan, dan dia diberi gelang bertuliskan 6 Maret. Jane pun tersadar dan dia menulis ulang kata-kata yang ada di alam bawah sadarnya itu. Lalu dia pergi ke rumahnya dan mengecek alamat itu di internet. Ternyata itu adalah kediamannya Dr. Sapir Sullivan. Dia adalah seorang ahli hipnoterapi juga. Dia direkrut oleh CIA pada tahun 60-an untuk menjalankan proyek MK Ultra, yang mana proyek itu bertujuan untuk menanamkan memori palsu terhadap orang-orang yang dituju. Jane pun langsung pergi ke sana ke alamat Sapir, berharap dia bisa bantu untuk menangani masalahnya dengan Dr. Collins. Jane juga sempat menelpon Rollins. Dia memberitahukan akan pergi ke sana. Setelah dia sampai, Jane terkejut. Dia melihat foto Collins ada di sana, masa dia kecil dan foto bersama istrinya, Amy. Sapir Sullivan itu adalah ayahnya Collins. Dan nama aslinya Dr. Collins adalah Julian Sullivan. Dan tiba-tiba dari arah belakangnya Dr. Collins datang, atau Julian. Jane pun langsung ditangkap. Ketika dia bangun, dia berada di kantornya Julians atau Collins. HP-nya berdering. Rollins menelepon Jane. Jane pun langsung memberitahukannya keberadaannya. Dia bilang ada di office-nya Collins. Dan Rollins pun mengarahkan anak buahnya untuk ke sana. Di sisi lain, Jane disadarkan lagi oleh Dr. Collins. Dia ternyata dimanipulasi pikirannya, seolah-olah dia berada di kantor Collins. Anak buahnya Rollins bilang bahwa ruangannya kosong. Di situ Rollins baru sadar dan memutar arah ke rumahnya Sapir.
Di sisi lain, Julian menceritakan maksudnya dan tujuannya, yaitu ingin membangkitkan istrinya Amy melalui tubuh Jane dengan cara memasukkan semua memori tentang Amy ke alam bawah sadarnya Jane dan mensugesti Jane bahwa dia Amy dengan bermodalkan memori-memorinya Amy. Agar gampang dicerna, ibaratnya dia ingin memasukkan roh Amy ke tubuh Jane tapi versi memori, yaitu ingatan-ingatannya Collins tentang Amy, seperti itulah. Sesampainya di sana, Rollins mencari di segala arah. Namun dari arah belakang Julian sudah bersiap. Mereka pun berduel. Jane lepas dari pengaruh hipnotis dan membantu Rollins. Jane antara sadar dan tidak dia menembak Collins. Setelah itu dia bangun dan Rollins menghampirinya. Namun di sini Rollins mengatakan yang aneh, yaitu my love. Dari sana Jane sadar karena dia juga ditanamkan sugesti yang lain oleh dokter Stella untuk berjaga-jaga. Jane pun menghajar Collins dan lari. Your love. Di sana dia menemukan Rollins yang sedang sekarat akibat tertembak Jane. Jadi waktu itu yang dia tembak itu Rollins, karena dalam pengaruh Collins. Rollins bilang ada senjata di bawah kakinya. James mengambilnya dan menembaki Collins atau Julians. Satu bulan pun berlalu, Jane menemui mantan tunangannya dan dia tidak lupa dia menemui Rollins. Di akhir cerita dia diberi kado oleh Rollins dan film pun selesai. Jadi Julians atau Collins ini mengidap gangguan mental karena dia tidak menerima kenyataan bahwa istrinya Amy sudah tiada. Dia berusaha mewujudkan semua ambisinya melalui keahliannya. Seperti yang saya bilang di awal pembukaan video, jika seseorang tidak menerima kenyataan akibat suatu peristiwa dan selalu menghantuinya, maka dia akan menjadi sangat-sangat buruk. Di sini saya tertarik justru ke sosok Julians. Dia itu seorang ahli terapis hipnosis kejiwaan, bahkan dia itu digambarkan sosok yang perfeksionis, tapi justru dia yang sakit mentalnya. Ya begitulah, terkadang dokter ahli jantung pun mati karena penyakit jantung. Demikian kiranya yang saya bisa sampaikan teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata yang terucap dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.